Saya melihat selama ekonomi bertumbuh atau selama ada pertumbuhan likuiditas, maka saham yang sedang dalam performa terbaik itu condong mengalami performa yang lebih baik lagi. Itu alasan kenapa saham yang mahal masih bisa lanjut mahal. Sekarang portofolionya banyak atau hanya kalau investasi cenderung portonya banyak atau fokus di beberapa saham aja? Di beberapa, saya tidak pernah lebih dari 6, Pak. Oh, tidak lebih dari 6? Ya. Memang lebih mudah untuk pengawasan dan sebagainya? Pengawasan lebih mudah. Karena saya percuma, Pak, kalau saya punya uang 10 miliar, masing-masing emiten 1 miliar saya titip, ada satu yang beggar, cuma 10% Pak untuk porto. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya 50% di emiten itu, naik 100%, portofolio saya udah bertumbuh 50%. Gitu. Ya. Di review tiap 3 bulan, jumlah emitennya tidak usah terlalu banyak, ya kan? Iya. Terus, lihat nggak kalau tadi kan rasio-rasio keuangan nggak, sama sekali nggak dilihat? Lihat Pak, jadi saya tahu kira-kira contoh kayak brand PBV udah di sekian gitu, itu saya lihat. Udah mahal. Ya, tapi itu tidak menjadi faktor penentu keputusan saya. Faktor penentu keputusan saya itu karena saya percaya bursa market ini kan tidak berubah Pak. Ukuran jumlah saham akan selalu sama, kecuali company melakukan right issue atau melakukan reverse stock split, tapi reverse stock split masih sama, right issue atau ada corporate action lain seperti bonds convert to equity, itu kan jumlah demand-nya tidak berubah. Jadi saya melihat selama ekonomi bertumbuh atau selama ada pertumbuhan likuiditas, maka saham yang sedang dalam performa terbaik itu condong mengalami performa yang lebih baik lagi. Itu alasan kenapa saham yang mahal masih bisa lanjut mahal. As example, kalau di bursa luar, mereka punya tesis seperti ini, Pak. Ketika ada kepanikan, contoh kayak 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu, Trump melakukan perang dagang, Pak ya. Semua turun tuh. Merah semua. Merah semua. Banyak portfolio fund manager, ETF yang melakukan weighting portfolio, dikurangin porsinya ke stok takut. Mereka berharap ini bakal turun lebih dalam lagi. Ternyata enggak. Ternyata rebound. Dan fund manager yang punya uang ini habis jual beli lagi nggak mungkin dong. Saya seorang fund manager. Akhirnya biasanya setiap kondisi seperti itu, ketika ada bursa volatil turun sebentar naik, koreksi sebentar masih naik lagi, masih naik lagi. Seperti itu. Tadi disebutkan bahwa lebih sedikit saham ya. Betul. Itu biasanya sektor tertentu, ada di sektor tertentu atau 6 itu sektornya beda-beda? Ya, kalau dari 2011 sampai 2020 saya bisa katakan Pak, dulu pergerakan kita itu rata-rata sektoral. Jadi kalau perbankan jalan, semua perbankan naik. Iya, betul. Habis itu pindah ke properti tuh. Habis properti biasa nanti ada semenan naik. Kalau sekarang berbeda Pak. Kalau sekarang ini bukan sektoral sih, tapi banyak yang mengklasifikasikan ini sebagai sektor konglo. Sebenarnya nggak ada sektor konglo Pak ya. Jadi saat ini memang tidak terpatok sama sektoral. Karena kebanyakan konglo yang naik rata-rata sahamnya di bidang energi dan tambang Pak ya. Ya ada properti juga sih. Ada properti. Ya. Kalau saham-saham konglo ini menurut analisa Mas Michael masih prospektif nggak? Masih prospektif. Meskipun udah naik gila-gilaan nih. Yes, malahan baru mulai menurut saya. Baru mulai. Kenapa? Saya ambil contoh. Tahun ini kita kan kemasukan DSSA dan Cuan. Ada 2 emiten yang masih berpotensi masuk nih dari saham Pak PP. Contohnya ada PTRO dan Brand. Di PTRO untuk bisa masuk ke MSCI dia perlu angka 10-an ribu Pak. Apa? Siapa? PTRO? PTRO. Brand mungkin di 10 ribu. Kemudian masih ada BRMS yang chance besarnya tuh bakal masuk Pak di MSCI. Nah sementara kita lihat juga ada beberapa emiten lain, konglo-konglo lain Pak yang muncul nih. Ada Adaro, ada AAD yang hari ini naik cukup signifikan. Kemudian masih ada Raja dan Ratu yang sebenarnya ini berpotensi Pak untuk masuk MSCI. Kita juga ada BUMN Pak, Antam. Di angka 3.500. Itu naik banyak juga tuh Antam. Ya, harusnya dia bisa masuk ke indeks. Jadi saya melihat justru ini adalah new era Pak. Tapi saya nggak bilang saham konglo yang udah naik masih bakal naik. Enggak. Tapi akan banyak saham-saham konglo yang berpotensi naik. Jadi yang sudah naik tinggi-tinggi belum tentu naik. Tapi ada saham-saham lain yang mungkin saham konglo juga potensi
naik gitu. Naik. Pendekatannya sama sekali nggak sektoral ya? Pendekatannya jadinya tidak sektoral. Tapi begini Pak, nah ini menariknya seperti ini. Karena kenaikan harga suatu saham yang tidak diiringi oleh fundamental, itu kan tidak benar. Ya. Nah, maka dari itu saya melihat, saya perhatikan, rata-rata saham yang memang naiknya signifikan, atau mungkin ada target atau mendekati ke indeks, itu biasa berbarengan dengan kondisi fundamental dia. Contoh kayak BRMS Antam, laporan keuangannya kinclong. Nah, mungkin nanti tahun depan kalau seandainya harga oil naik, ya mungkin saham-saham oil dan gas yang bisa masuk ke indeks. Nah, kalau mungkin next time kalau seandainya ini kan suku bunga dipangkas nih, ya bukan nggak mungkin BRIS bisa masuk Pak ke dalam indeks. Gitu. Dari sekian lama masuk di capital market, saham apa yang paling berkesan? Paling berkesan ya Pak ya. Saya tuh pernah dapat di paling gede tuh di CBDK Pak. Oh CBDK. Oh ya, belum lama dong. Belum lama. Baru ini. Mungkin karena kapital saya kan makin lama makin meningkat Pak ya. Jadi gain terbesar saya secara value itu tiap tahun ada aja gitu. CBDK berarti tahun lalu? Tahun lalu. Dapat berapa tuh? Sekitar 5 miliar lebih Pak. Wah. Satu hari itu. Hah? Satu hari. Satu hari dapat 5 miliar? Iya. Saya belinya di hari keempat IPO terbuka. Ya. Itu sempat balik ke titik merah. Saya beli di situ. Besoknya arah. Oh. Dan masuknya berarti gede ya? Masuknya gede. Waktu itu saya cukup yakin karena yaitu flow tadi. Lumayan ya, segitu ya. Berapa? 2 hari apa 3 hari tadi? 3 hari jadinya. 3 hari dapat 5 miliar, lumayan ya kayaknya ya. Ya. CBDK, rugi pernah? Rugi pernah. Karena waktu itu kan lagi hype di GBank Pak ya. Jadi saya salah posisi lah menurut saya. Oke. Terus tahun yang paling berkesan? Tahun paling berkesan tahun COVID Pak. Karena COVID. itu titik di mana saya mulai mutusin untuk tampil di publik. Jadi selama itu saya belum memutuskan untuk even muka saya aja nggak ada gitu loh. Nah, jadi di COVID tekanannya tuh makin besar. Saya memutuskan untuk saya tampil. Tampil maksudnya? Tampil di publik gitu loh. Dengan muka, dengan wajah. Berarti dari tahun 2011 sampai 2020 ya? 2018 sebenarnya. Saya mulai menulis. Menulis di forum. Jadi tulisan saya sering diambil, sering di clipping, sering di copying, lalu kemudian sering jadi pembicaraan di forum. Ya. Terus semakin intens di tahun 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang udah terkenal banget. Enggak juga Pak. Amin. Semua orang di market udah kenal sekarang gitu. Udah sukses belum kalau menurut Mas Michael dengan pencapaian sejauh ini? Sebenarnya bagi saya kesuksesan itu soal kecukupan. Ketika kita merasa cukup, itulah kita sukses. Saya pernah Pak dalam posisi di 2018-19, saya merasa saya udah konsisten tuh Pak. Jadi setiap tahun itu, setiap kuartal, mungkin satu kuartal, 1 bulan saya bisa minus. Tapi selama bertahun-tahun, bahkan ketika market jelek, market crash, itu saya selalu menemukan pertumbuhan portofolio setiap 3 bulan. Tapi begitu saya tampil di publik, karena banyaknya tekanan segala macam, saya justru makin stres Pak. Equity saya makin tinggi. Nah di situ saya merasa nggak sukses Pak. Jadi saya sampai saat ini, saya berubah. Saya lahir kembali Pak, seperti zaman saya belum tampil. Karena saya udah tahu cara menghandle publik. Gitu. Kalau dulu saya terlalu terikat dengan publik, kalau saat ini apa yang saya mau bagikan, ya saya bagikan. Apa yang menjadi view saya lihatkan. Orang terima atau enggak, ya enggak masalah. Nah itu bagi saya sukses yang besar Pak. Ketika saya bisa tampil dengan apa adanya. Padanya ya, cuek aja ya? Cuek aja, selama kita lakuin niat kita tulus Pak. Selamanya akan jadi trader? Saya merasa sih harusnya tidak, karena trader itu berkaitan dengan emosi. Makin lama kan makin nambah Pak usia saya. Mungkin kalau sekarang saya bisa punya posisi sekian miliar, mungkin tahun depan 2 tahun lagi udah beda Pak. Lebih ini ya. Bahkan lebih kalem mungkin. Sahamnya mungkin jauh lebih defensif juga. Yang lebih defensif. Iya. Ya. Kalau bicara saham, pilihannya berarti lebih seneng ke saham-saham yang tadi ya, yang growth stock lah istilahnya growth stock, ya. Bener. Kalau yang sudah mature, gede, malah nggak jarang masuk ya. Tergantung era Pak. Jadi saya merasa saat ini kan 4 perbankan kita jadi perbincangan Pak ya. Kok nggak kemana-mana, asing uang terus Pak. Betul. Iya. Nah permasalahannya adalah di tahun 2023 kita kan ada high base effect. Perbankan kita double digit bagi dividen
kenceng semua Pak. Di saat harganya tinggi. Nah itu berbalik ketika ternyata ekonomi tidak sesuai. Untuk memutar ekonomi ini kan perlu waktu Pak. Dengan kita syukur kita punya Menteri Keuangan baru, banyak gebrakan. Nah kita lagi nunggu nih Pak. Kira-kira GDP kita bisa pulih nggak? Loan growth kita bisa pulih nggak? Kemudian setelah loan growth pulih, NPL-nya bagus nggak? Kemudian kita lihat NIM. Nah dari itu kan perlu at least 1 tahun lah Pak untuk perbankan. Jadi bukan nggak mungkin kalau tahun depan GDP kita pulih, Konglo yang diem. Karena market ini kan likuiditas. Kalau BCA naik 5%, dengan saham Konglo naik 5%, orang pilih mana? BCA pasti Pak. Iya. Jadi memang seperti itu. Kalau seandainya biasanya saham-saham blue chip, apalagi perbankan lagi diem, yang main itu saham-saham yang lain. Kalau seandainya mereka main, all money will go to there. Tadi ya, pasti ya nyari saham-saham yang lebih ini, lebih aman dalam persepsi mereka kan. Dengan kalau potensinya sama. Betul. Gitu. Iya.